Saya mengajar di SMP Islam Darul Mukminin, Kecamatan Bebelan, Kabupaten Bekasi. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK Musia Banda Aceh. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran video bikin. Mohon kritik dan sarannya untuk kemajuan pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Baik. Ya, meskipun sekarang udah siang waktunya, tetap semangat ya. Ya. Sekarang sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana hari ini ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Baik, hadir semua. Gimana kelasnya udah rapi? Baik. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, biar tambah semangat lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Apa lagunya? Apa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita yang berikutnya tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti kamu tepuk tangannya satu kali. Kalau tepuk siang, dua kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, berarti suara. Paham ya? Sekarang kita coba tepuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Belum konsentrasi. Sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Berarti udah konsentrasi ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Undang-undang dasar. Jadi pembukaan undang-undang dasar itu terdiri dari 4 alinea. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari materi tentang makna alinea dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum itu ya. Nah, sekarang kita tanya dulu, apakah kalian sudah belajar tentang materi makna alinea Undang-Undang Dasar dan pokok pikiran? Ada yang udah, ada yang belum? Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ibu minta tutup dulu bukunya, ya. Silakan nanti kerjakan beberapa soal, jawab apa adanya, jangan nyontek. Siap? Siap. Oke, kasih waktu 5 menit. Kerjakan. Dari sekarang.
sekarang silakan kumpul ke depan. Ya. Ya, tadi kita sudah melaksanakan pretest ya. Jadi kita lanjutkan. Adapun kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah mensintesiskan isi, alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mensintesiskan di sini artinya adalah mengaitkan. Ya, jadi nanti kamu mengaitkan antara makna alinea dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini kalian itu mampu untuk menelaah ya masalah terkait tentang alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan setelah itu, setelah menelaah, kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil telaahnya di depan kelas. Nah, nanti itu akan dikomentari oleh teman dari kelompok yang lain. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan amati gambarnya. Jelas gambarnya? Jelas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar apa ini? Gambarnya masyarakat miskin. Nah, ini adalah potret kehidupan masyarakat miskin. Nah, ya, kira-kira ada masalah nggak dari gambar ini? Ada. Ada masalah nggak? Ada, Bu. Ada. Ya. Kira-kira apa masalahnya? Siapa yang bisa merumuskan pertanyaan mengenai gambar yang Saya, Bu. ya, silakan Aira. Mengapa masyarakat miskin jadi masalah bagi negara atau pemerintah? Nah, mengapa masyarakat miskin ini menjadi masalah bagi negara atau pemerintah? Ada lagi yang mau saya pertanyaan? Silakan. Nah, silakan. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara kita? Apakah akan dibiarkan saja atau ada tindakan dari usaha pemerintah? Ya, bagaimana usaha ya, atau upaya solusi ya yang dicari dari masalah dari masyarakat miskin ini? Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Nah, silakan Nadia. Apakah ada perlindungan bagi masyarakat miskin? Apakah ada Perlindungan bagi masyarakat perlindungan, maksudnya perlindungan hukum mungkin ya? miskin? Iya. Perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, itulah nanti yang akan kamu jawab. Setelah ini merupakan salah satu ya gambar nanti yang akan kalian telaah. Kita cari solusinya. Mengapa kemiskinan menjadi masalah? Apa penyebabnya? Dan kemudian bagaimana cara pemerintah mengatasinya atau menanggulangi masalah kemiskinan itu? Setelah itu, apakah ada perlindungan hukum tentang masyarakat miskin? Kalaupun ada hukum yang mengatur tentang bantuan hukum pada masyarakat miskin, nanti kita cari undang-undang nomor berapa, ya kan? Diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal berapa mengenai masyarakat miskin. Nah, jadi kita mempelajari tentang makna alinea dan pokok pikiran. Makna alinea itu ada 4, ya? Nah, contoh dari makna alinea pertama adalah apa? Sebutkan dulu. Makna alinea pertama adalah Pernyataan pernyataan kebebasan atau pernyataan kemerdekaan bangsa. Itu tidak hanya bangsa Indonesia, semua bangsa yang ada di dunia ini. Ya, contohnya apa? Contohnya kita menginginkan suatu perdamaian, keamanan, ya kan? Iya, Bu. Nah, dan makna alinea yang pertama ini kaitannya dengan pokok pikiran itu berapa kira-kira? Pokok pikiran ada berapa? Ada. Yang pertama pokok pikiran Persatuan, kedua keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, keempat ketuhanan. nah,
Yang Pertama. pokok pikiran pertama. Tuang. Nah, pokok pikiran yang kedua membahas tentang pokok pikiran Keadilan sosial. keadilan sosial. Contohnya seperti apa? Bersatu. Keadilan sosial. Adil. Membantu sesama. Kita itu harus memiliki sifat peduli terhadap sesama. Kemudian contohnya kalau konkret misal ada yang teman yang sakit, jadi kita menjenguknya. Makna adanya yang ketiga apa? Merupakan kemerdekaan sebagai rahmat. Nah, makna adanya yang ketiga adalah bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Tuhan. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya berdasarkan kemampuan fisik, ya, tetapi karena di situ ada pemberian dari Tuhan. Nah, kaitannya dengan pokok pikiran keberapa kira-kira? Keempat. Pokok pikiran keempat. Nah, sekarang pokok pikiran keempat dan pokok pikiran ketiga tentang. Nah, ada tuh makna alenia ketiga adalah makna alenia keempat adalah bangsa ingin mewujudkan tujuan negara. Kaitannya dengan makna alenia berapa? Tiga. Berkaitan dengan pokok pikiran Kedaulatan rakyat. Nah, baik. Ibu akan membagikan bahan ajar. Silakan nanti kamu baca, ya. Silakan nanti dibaca. Nah, setelah ini ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, bertukar posisi, ya, kembali ke kelompok yang sudah kita sepakati. Sekarang perwakilan tiap kelompok maju ke depan, ya. Ibu akan memberikan kalian kartu. Kartu ini berisi tentang masalah nanti yang akan kalian selesaikan, ya. Ya Bu. Nah, tugas kalian nanti adalah menelaah dan masalahnya ada di sini. Silakan maju perwakilan kelompok masing-masing. Satu orang maju. Ayo. Ayo cepetan. Tar dulu untuk temennya. Sudah? Sudah. Nah, pilih salah satu gambar. Ayo Nadia. Coba perlihatkan Nadia dapat gambar apa? Kelompok 1. Sini. Tentang kemiskinan. Kemiskinan. Kelompok 2. Ini perusahaan tempat ibadah. Perusahaan beribadah. Kelompok 3. Taurat belajar. Oke, sekarang silakan duduk ke tempat masing-masing. Nah, ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan masalah yang kalian dapatkan. Kelompok 1 masalah tentang Kemiskinan. nah. Kelompok 2, Perusahaan tempat ibadah. kelompok 3 Taurat belajar. Nah, di sini tugas kalian adalah menelaah. Coba kalian perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Baca petunjuk. Di situ ada 2 tugas, ya. Yang pertama adalah kalian mencocokkan atau dipasangkan antara gambar dan kalimat yang ada di sebelah kanan. Coba perhatikan. Coba dilihat. Nah, jadi gambar itu merupakan makna yang berkaitan dengan makna alenia dan dikaitkan dengan pokok pikiran. Nah, paham? Paham. Jadi nanti sambil dibaca cara petunjuk pengerjaan. Yang kedua adalah kalian menelaah masing-masing sesuai dengan gambar yang telah didapatkan tadi di dalam kartu kilas yang sudah kalian dapatkan. Nah, kalian boleh menggunakan handphone, cari di Google. Gunakan
kalian buka linknya menggunakan HP masing-masing. Silakan dikerjakan kalau ada pertanyaan. Mana? Masalah? Tidak, Bu. Paham? Mana? Ada masalah? Bisa kan? Kalau ada yang nggak paham, ada masalah, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Waktu berjalan. Tadi Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Silakan kalau ada kendala, boleh ditanyakan ya. Ya Bu, mau tanya. Ya. Kenapa? Enggak. Begini ya. Ya. Udah? Udah? Ya. Sudah selesai? Baik. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Kalau sudah selesai, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Saya Bu. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan, kelompok yang lain disimak. Ya, disimak, diperhatikan. Nanti kalian boleh bertanya atau memberikan saran kepada kelompok 1. Oke, ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil telaah tentang kemiskinan. Respon pemberitaan soal orang miskin di Indonesia bertambah 13 juta jiwa. Berdasarkan sumber media.com, sebanyak 13 juta masyarakat kelas menengah bawah Indonesia turun level menjadi masyarakat miskin. Hitungan ini menunjuk pada laporan World Bank Asia dan The Pacific Economic Update Oktober 2022 Jumat. Penambahan masyarakat miskin di Indonesia karena adanya pembahasan basis perhitungan yang dilakukan Bank Dunia. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim, yaitu orang yang berpenghasilan sekitar 2,5 US dollar atau sekitar 32.075 orang per hari. Kelas penghasilan menengah ke bawah sebesar 3,65 US per hari atau sekitar 56.000 per orang per hari. Dari kasus di atas, bahwa kemiskinan merupakan masalah global di setiap negara yang mengalaminya, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan merupakan suatu masalah yang sulit untuk diuraikan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat suatu daerah, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Faktor permasalahan pada negara. Faktor penyebab kemiskinan berdasarkan permasalahan pada negara. 1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Masyarakat pengangguran meningkat. 3. Pendidikan yang rendah. 4. Terjadi bencana alam. 5. Distribusi pendapatan yang kurang merata. Dampak kemiskinan di Indonesia diantaranya: 1. Meningkatnya angka pengangguran. 2. Banyaknya kasus putus sekolah. 3. Muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. 4. Meningkatnya tindakan kriminalitas. 5. Angka kematian meningkat. 6. Konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan.
Cara atau upaya mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan yang dilakukan pemerintah diantaranya: 1. Melakukan pembaharuan pada data penduduk. 2. Melakukan integrasi penyaluran bansos di berbagai tempat. 3. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. 4. Memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 5. Mengelola APBN dengan tepat. Perlindungan hukum untuk masyarakat miskin diatur dalam 1. Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2. Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Akses layanan hukum kepada OBH atau organisasi bantuan hukum. 5. Perda Kalsel Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ya? Dan Nah, silakan bagi kelompok lain yang menanggapi atau yang ingin bertanya. Ini Bu, Ya, silakan. mengapa masyarakat miskin menjadi masalah bagi negara atau pemerintah? karena kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial, dikarenakan kesenjangan sosial bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Banyak contoh kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia. Sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya adalah adanya kesenjangan sosial. 3. Pendidikan yang rendah. 4. Terjadi bencana alam. 5. Distribusi pendapat yang kurang rata. Bagaimana? Bertanya? Sudah cukup? Oke, cukup. Nah, sekarang ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara kita? Apakah ada dibiarkan saja atau ada tindakan usaha dari pemerintah? Nah, baik. Silakan dijawab kelompok 1. Upaya mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan yang dilakukan pemerintah diantaranya: 1. Melakukan pembaharuan pada data penduduk. 2. Melakukan integrasi penyaluran bansos di berbagai tempat. 3. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. 4. Memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 5. Mengelola APBN dengan cermat. Bagaimana? Bertanya cukup? Nah, baik cukup. Nah, jadi sedikit ya tentang kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan satu masalah bagi negara karena apabila kemiskinan ini menjadi lonjakan atau meningkat, nah itu akan mengakibatkan berbagai masalah sosial. Contoh, terjadi kesenjangan sosial. Apabila masyarakat miskin banyak, ya akan memungkinkan untuk terjadinya satu kasus kriminal. Contoh, ya seperti kasus pencurian, ya kan? Kenapa ada pencurian? Mungkin bisa jadi yang mencuri itu karena memiliki masalah ekonomi yang tidak memadai. Jadi bisa saja orang melakukan hal-hal yang di luar kemampuan, di luar dugaan. Akibatnya apa? Melanggar hukum. Pemerintah harus memiliki kebijakan, memiliki upaya, program untuk masyarakat miskin. Apa contohnya? Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah memberikan bantuan sosial. Contohnya program PKH. Apa lagi? Bansos BLT, ya kan? Nah, selain itu bagi masyarakat miskin yang bersekolah, itu pemerintah menyediakan bantuan berupa beasiswa. Dan contohnya ada di sekolah seperti apa? Ada nggak di sini yang dapat bantuan sekolah? Ada. Namanya apa? Kartu Indonesia Pintar. Nah, terus ada lagi?
miskin. Baik, sampai di sini ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Di pembelajaran kita hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari pembelajaran hari ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea dan masing-masing mengandung makna dan 4 pokok pikiran yang terkait, yaitu makna alinea pertama merupakan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa, kaitannya dengan pokok pertama pikiran kesatuan. Yang kedua, makna alinea kedua merupakan pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kaitannya dengan pokok pikiran kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, makna alinea pertama merupakan pernyataan kemerdekaan, itu berkaitan dengan pokok pikiran Persatuan. Yang kedua, makna alinea kedua merupakan pernyataan kemerdekaan bagi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merupakan kaitannya dengan pokok pikiran Keadilan sosial. Yang ketiga, makna alinea ketiga merupakan pernyataan kemerdekaan sebagai nama Tuhan Yang Maha Esa, kaitannya dengan pokok pikiran Ketuhanan. Yang keempat, makna alinea keempat merupakan pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan Kedaulatan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Indonesia dan dasar negara Pancasila, kaitannya dengan pokok keadilan sosial. Nah, jadi setelah melalui pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran yang kita lalui? Menyenangkan. Terus apa lagi? Seru ya. Nah, dari yang kita lalui hari ini, manfaatnya pelajaran apa yang kalian temukan? Yang kalian dapatkan? Apa ilmunya? bisa mengetahui makna tentang masing-masing alinea. Ya, bisa mengetahui tentang masing-masing makna alinea, pokok pikiran, dan kaitan antara makna alinea dan pokok Pikiran. Ibu akan membagikan soal. Silakan dijawab. Jangan ada yang mengetek. Silakan langsung dikerjakan. Nah, baik, kita sudah selesai melaksanakan evaluasi. Jadi, Ibu anggap pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, nanti kamu pelajari materi selanjutnya mengenai psikologi terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Ya, ingat kita sudah belajar tentang makna alinea dan pokok pikiran yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nanti kita lakukan di rumah bagaimana cara bersikap dengan orang tua dan bagaimana cara bersikap dengan saudara, beserta tetangga. Bagaimana? Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.